Jangan sentuh makam ayah kami. Di depan sebuah makam di kawasan Puncak, Bogor, terdengar jeritan pilu anak-anak. Kartika Wijaya, Direktur Utama Tirta Yasa Pangan, merasa jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. 5 tahun lalu, putranya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setelah dituduh menggelapkan 5 triliun rupiah. Kini, di depan makam itu, sepasang anak kembar berusia 8 tahun dengan pakaian lusuh berteriak, "Itu ayah kami." Yang lebih mengejutkan adalah wajah kedua anak itu. Garis mata yang sama, hidung yang sama, bahkan cara berjalan anak laki-laki itu persis seperti putranya yang telah tiada. Namun, menantunya tidak pernah sekalipun menyebutkan keberadaan mereka. Menantu perempuannya, Lestari, menghilang tanpa jejak setelah pemakaman. Selama 5 tahun, cucu-cucunya telah ditelantarkan. Mengapa Lestari menelantarkan mereka? Dan kebenaran mengejutkan apa yang akan terungkap di hadapan Kartika? Direktur Utama Tirta Yasa Pangan, Kartika Wijaya, malam itu kembali makan malam sendirian. Di usianya yang menginjak 60 tahun, hanya ada satu set hidangan yang tertata rapi di hadapannya. Di meja makan panjang yang muat untuk 12 orang, kursinya tampak begitu sepi. Sudah 10 tahun sejak suaminya, Baskara, meninggal dunia, dan 5 tahun sejak putranya, Banyu, tewas dalam kecelakaan. Rumah yang dulu penuh tawa itu kini sunyi senyap bagai kuburan. Di perusahaan, semua orang menjulukinya Ratu Besi. Seorang pemimpin wanita tangguh yang dengan penilaian tajamnya berhasil membawa Tirta Yasa Pangan menjadi yang nomor 1 di industrinya. Namun, saat kembali ke rumah, ia hanyalah seorang wanita tua kesepian yang telah kehilangan seluruh keluarganya. Selesai makan, langkah Kartika terhenti di ujung koridor lantai 2. Itu adalah kamar Banyu. Pintu yang tak pernah ia buka selama 5 tahun itu tertutup rapat. Tepatnya, ia tidak ingin membukanya. Ia tidak ingin berhadapan dengan jejak putranya yang telah menggelapkan 5 triliun rupiah, putra yang telah mengkhianati perusahaan dan ibunya sendiri. Berita utama di koran pagi itu masih terngiang jelas. Banyu Wijaya, pewaris Tirta Yasa Pangan, diduga gelapkan dana perusahaan 5 triliun rupiah. Seminggu kemudian, Banyu meninggal dunia. Menantunya, Lestari Suryo, putus kontak begitu pemakaman selesai. Teleponnya tidak diangkat, dan ia tidak pernah kembali ke rumah. Kartika berpikir menantunya pun ikut melarikan diri. Kartika masuk ke ruang kerjanya dan melihat kalender. Besok adalah peringatan 5 tahun kematian Banyu. Akhir-akhir ini, kenangan masa kecil Banyu sering muncul di benaknya. Apakah amarah dan rasa pengkhianatan perlahan terkikis oleh waktu? Setelah ragu sejenak, ia mengangkat telepon. "Pak Tono, batalkan semua jadwal saya besok pagi. Saya ada urusan." Keesokan paginya, Kartika mengenakan setelan hitam dan masuk ke dalam mobil. Sopirnya, "Pak Agus?" bertanya dengan hati-hati. "Kita kemana, Bu?" "Ke Puncak, ke makam Banyu." Mata Pak Agus menatap Kartika melalui kaca spion, tetapi ia tidak berkomentar. Mobil itu melaju tenang meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta menuju Puncak. Kartika menatap keluar jendela, mengenang 5 tahun yang lalu. Sejak pemakaman Banyu, ia tidak pernah sekalipun mengunjungi makamnya. Rasa dikhianati, marah, dan kecewa terlalu besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa Banyu tetaplah putranya. "Setidaknya, dia anakku. Seharusnya aku memindahkannya ke tempat yang lebih baik, bukan di tempat terpencil seperti ini," batinnya. Kartika mengeluarkan surat izin pemindahan makam dari tasnya dan memeriksanya sekali lagi. Ia berencana memindahkan jenazah Banyu ke pemakaman keluarga tempat suaminya dimakamkan. Itulah hal terakhir yang bisa ia lakukan sebagai seorang ibu. Tiba di pemakaman, Kartika perlahan menaiki bukit. Dari kejauhan, nisan Banyu terlihat. Namun, ada yang aneh. Di depan nisan itu, ada beberapa buket bunga yang terbuat dari kertas warna-warni. Siapa yang datang berkunjung? Saat Kartika mendekati nisan, tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak. "Cepat, Bintang. Nanti kita telat ketemu ayah. Sabar, Bulan. Aku capek." Kartika menoleh dan melihat 2 anak kecil sedang menaiki bukit. Seorang anak laki-laki dan perempuan, kira-kira berusia 8 tahun. Pakaian mereka compang-camping, dan sol sepatu mereka sudah aus hingga berlubang. Jejak kemiskinan terlihat jelas.
Namun, Kartika merasa napasnya tercekat. Wajah anak laki-laki itu sangat familiar. Seolah-olah ia melihat Banyu kecil 30 tahun yang lalu. Mata yang sama, hidung yang sama, bahkan cara berjalannya pun persis. Begitu pula dengan anak perempuan itu. Pada wajah mungilnya, Kartika melihat bayangan masa kecilnya sendiri. Anak-anak itu berhenti di depan Kartika. Anak laki-laki itu bertanya dengan tatapan waspada, "Ibu siapa? Kenapa ada di depan makam ayah kami? Ayah kalian?" Kartika terkejut. Setahunya, Banyu dan Lestari tidak punya anak. Lalu, anak siapa mereka ini? Anak perempuan itu melihat ekskavator yang mendekat dan berteriak, "Kenapa ada alat berat di sini? Apa ibu mau menggali makam ayah kami?" Anak laki-laki itu berdiri di samping kakaknya, menatap tajam ke arah Kartika. Tatapannya penuh amarah dan ketakutan. "Jangan sentuh makam ayah kami. Kenapa ibu lancang menyentuh makam orang lain?" Dengan suara bergetar, Kartika bertanya, "Kalian ini siapa?" Anak perempuan itu menjawab, "Saya Bulan Wijoyo, dan ini adik kembar saya, Bintang Wijoyo, anak-anak bermarga Wijoyo." Dan mereka menyebut makam Banyu sebagai makam ayah mereka. Ekspresi Kartika mengeras. Sebuah dugaan melintas di benaknya, tetapi ia tidak bisa langsung percaya. "Apa nama ayah kalian?" "Banyu Wijoyo." "Hah? Kok ibu tahu?" Kartika menyembunyikan keterkejutannya. Di dunia ini ada yang namanya kebetulan. Bisa saja mereka hanya punya nama yang sama. "Di mana ibu kalian?" Mata Bulan berkaca-kaca. Kata orang-orang, "Ibu meninggal waktu kami umur 3 tahun. Ayah juga sudah meninggal. Makanya kami tinggal di panti asuhan." "Panti asuhan." Kata itu menusuk hati Kartika. Namun, ia tetap berhati-hati. Ia butuh konfirmasi. "Panti asuhan mana?" "Panti asuhan Sinar Harapan." Dari sini jalan kaki sebentar juga sampai. Bintang menatap Kartika dengan curiga. "Sebenarnya, nenek ini siapa? Mau apa di makam ayah kami?" Kartika tidak bisa menjawab. Banyu Wijoyo. Lahir 1985, wafat 2021. Nama putranya yang terukir di batu nisan yang dingin itu seakan memberitahukan semua kebenaran. Bulan mengeluarkan bunga kertas dari tas kecilnya. Bunga yang dibuat dengan teliti dari kertas warna. "Ayah, kami datang lagi hari ini Bulan buat sendiri. Cantik, kan?" Bintang juga berlutut di depan nisan. "Ayah, Bintang kangen." Kartika menatap kedua anak itu dengan kening berkerut. Jika mereka benar-benar anak Banyu, mengapa tidak ada yang memberitahunya? Atau, jangan-jangan ini tidak benar? Kalian bilang datang setiap minggu? Bulan mengangguk. "Iya. Dari panti asuhan ada waktu keluar seminggu sekali. Kami selalu ke sini. Hujan atau panas, kami tetap datang. Selama 5 tahun, setiap minggu." Kartika menggigit bibirnya. Bulan meraih tangan Bintang. "Bintang, ayo kita pamit sama ayah." Anak-anak itu kembali ke depan nisan. Kartika hanya bisa memandangi mereka dari jauh. Pemandangan dua anak kecil yang rapuh berdoa di depan makam ayah mereka begitu menyayat hati. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Kartika menelepon sekretarisnya, "Tono, Pak Tono. Segera cari tahu tentang panti asuhan Sinar Harapan. Dan cari tahu juga tentang anak kembar bernama Bintang Wijoyo dan Bulan Wijoyo. Cari tahu siapa orang tua mereka, kapan mereka masuk ke sana, periksa semua catatannya." Setelah menutup telepon, Kartika menatap keluar jendela. Sinar matahari musim semi terasa hangat, tetapi hatinya dilanda badai. Jika anak-anak itu benar-benar cucunya, apa yang telah ia lakukan selama 5 tahun ini, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir seperti itu. Ia harus mengungkap kebenarannya terlebih dahulu. Kartika memejamkan mata, wajah Bintang, tatapan Bulan, menantunya Lestari yang menghilang setelah pemakaman, dan tuduhan penggelapan 5 triliun rupiah. Semuanya seperti kepingan puzzle yang berserakan dan belum tersusun. Keesokan paginya setelah kembali dari pemakaman, Kartika bersama Pak Tono menuju sebuah rumah sakit. Di dalam mobil, Pak Tono melaporkan dengan hati-hati, "Bu, saya sudah cek ke panti asuhan Sinar Harapan. Memang benar ada anak kembar bernama Bintang dan Bulan Wijoyo. Mereka sudah di sana sejak April 2021. Kartika mengangguk.
Tepat setelah Banyu meninggal, di tangannya ada sebuah kantong kecil berisi beberapa helai rambut anak-anak itu yang ia ambil diam-diam saat mereka duduk di depan nisan kemarin. Di ruang khusus rumah sakit, seorang dokter menjelaskan, hasil tes DNA akan keluar sekitar 1 minggu. Tolong secepatnya, dan rahasiakan ini. Setelah dari rumah sakit, Kartika langsung menuju panti asuhan Sinar Harapan. Sebuah bangunan tua 2 lantai menyambutnya. Dinding yang catnya mengelupas, gerbang besi yang berkarat, dan halaman yang sempit, hatinya sesak membayangkan anak-anak itu tinggal di tempat seperti ini selama 5 tahun. Di ruang kepala panti, seorang wanita berusia 50-an menyambutnya dengan ramah namun waspada. Ibu adalah orang pertama yang mencari Bintang dan Bulan. Apakah ibu kerabat mereka? Saya rasa saya nenek mereka. Saya sedang memastikannya. Bisakah saya bertemu dengan mereka? Kepala panti ragu sejenak, lalu berkata, ibu mereka menitipkan anak-anak dengan terburu-buru dan setelah itu tidak pernah ada kabar lagi. Mungkin karena beliau sedang kalut setelah pemakaman suaminya, dokumen yang diisi pun seadanya. Kartika merasa janggal. Bukankah ibu anak-anak itu sudah meninggal sebelum Banyu? Kartika memeriksa tanda tangan di dokumen. Lestari Suryo. Tidak mungkin. Menantuku, Lestari, yang menitipkan mereka. Tepat setelah pemakaman Banyu, ia teringat hari itu, 5 tahun yang lalu. Begitu pemakaman Banyu selesai, Lestari menghilang tanpa jejak. Saat itu, Kartika diliputi amarah dan syok atas kasus penggelapan putranya sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan menantunya. Sejujurnya, ia bisa memahaminya. Suaminya dituduh menggelapkan 5 triliun rupiah dan meninggal dalam kecelakaan. Betapa besar rasa malu dan sakit yang harus ditanggungnya. Aku pun mungkin akan melarikan diri, pikirnya. Namun, Kartika bertanya-tanya, mengapa dia tidak memberitahukan keberadaan anak-anak ini padaku, nenek mereka, dan bagaimana bisa dia menitipkan anak-anak sekecil ini di panti asuhan dan tidak pernah datang menjenguk selama 5 tahun? Di ruang bermain yang ditunjukkan oleh kepala panti, si kembar sedang duduk di sudut sambil menggambar. Saat Kartika masuk, Bintang yang pertama mengangkat kepala. Matanya penuh kewaspadaan. Bulan juga menatap Kartika. Perlahan, Kartika mendekati mereka dan berlutut untuk menyejajarkan matanya. Halo? Bintang? Bulan? Maaf ya kemarin sudah membuat kalian kaget. Bintang melipat tangannya. Katanya nenek ini nenek kami. Bohong, kan? Orang dewasa itu semuanya pembohong. Kata-kata itu menyakiti hati Kartika. Bagaimana bisa anak 8 tahun sudah tidak percaya pada dunia? Kenapa kalian berpikir orang dewasa itu pembohong? Bulan menjawab dengan suara lirih, tahun lalu ada paman yang mau adopsi kami. Katanya kami akan tinggal di rumah yang bagus. Tapi seminggu kemudian kami dikembalikan. Katanya susah mengurus anak kembar. Ibu yang meninggalkan kami di sini juga bilang kami hanya akan tinggal sebentar saat ia buru-buru mengemasi tas. Tapi sudah 5 tahun dia tidak datang. Kening Kartika berkerut. Lestari yang menghilang setelah pemakaman. Menyembunyikan keberadaan anak-anak, menelantarkan mereka di panti asuhan, lalu pergi kemana dia. Maafkan nenek. Sungguh. Maafkan nenek. Nenek tidak tahu tentang kalian. Suara Kartika tulus. Bintang menatapnya sejenak, lalu bertanya, apa nenek benar-benar ibunya ayah kami? Iya. Ayah kalian, Banyu Wijoyo, adalah putra nenek. Mata Bulan berkaca-kaca. Ayah pernah bilang, nenek tidak akan suka sama kami. Makanya kami harus dirahasiakan. Mendengar itu, hati Kartika hancur berkeping-keping. Jadi Banyu menyembunyikan mereka karena berpikir seperti itu? Seminggu kemudian, Kartika kembali ke rumah sakit. Dokter menyerahkan sebuah amplop. Ini hasil tesnya. 99,9% cocok. Terkonfirmasi sebagai hubungan kakek nenek dan cucu. Tangan Kartika gemetar. Meskipun sudah menduganya, saat konfirmasi itu datang, semuanya menjadi nyata. Bintang dan Bulan benar-benar cucunya. Kembali ke rumah, Kartika untuk pertama kalinya membuka pintu kamar Banyu. Debu tebal menutupi kamar yang terkunci selama 5 tahun itu. Meja, tempat tidur, lemari, semuanya masih sama. Seolah waktu berhenti di sana. Kartika membuka laci meja, penuh dengan dokumen dan foto. Tangannya menyentuh sebuah kotak berdebu. Di dalamnya,
ada sebuah buku harian bersampul kulit hitam. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. 3 Mei 2014. Hari ini aku bertemu Anjani. Dia tidak punya apa-apa, dan di mata ibu pasti hanya akan terlihat sebagai wanita biasa. Tapi anehnya, di dekatnya dunia terasa begitu sederhana. Apakah ini yang namanya cinta? Aku takut, tapi aku tidak mau kehilangannya. Ibu pasti tidak akan pernah setuju. 14 Februari 2015. Anjani hamil. Katanya kembar. Aku sangat bahagia, sekaligus takut. Bagaimana cara memberitahu ibu? 7 Oktober 2015. Bintang dan bulan lahir. Akhirnya aku tidak bisa memberitahu ibu. Anjani dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Air mata Kartika menetes membasahi halaman buku harian itu. Betapa Banyu pasti sangat tertekan, berusaha melindungi orang yang ia cintai dan anak-anaknya, sambil takut akan penolakan ibunya. Betapa berat beban yang ia pikul. Saat membalik halaman selanjutnya, ada foto Anjani, seorang wanita sederhana namun berparas hangat. Ia tersenyum cerah mengenakan seragam perawat rumah sakit. Di sebelahnya ada foto si kembar yang baru lahir. Jun 2016. Ibu memaksaku menikah dengan Lestari Suryo, putri dari rekan bisnisnya. Padahal aku sudah punya Anjani dan anak-anak. 25 Desember 2016. Aku yang lemah ini tidak bisa melawan ibu dan akhirnya menikah dengan Lestari. Anjani bilang dia mengerti, tapi aku tidak bisa melupakan ekspresi wajahnya. Bintang, bulan, maafkan ayah. Kartika menutup buku harian itu. Ia tidak sanggup membacanya lagi. Ia baru sadar apa yang telah ia perbuat pada putranya. Memisahkannya dari orang yang ia cintai, memaksanya pada pernikahan yang tidak diinginkan. Dan akibatnya, Banyu harus menjalani kehidupan ganda. Kartika duduk di tempat tidur Banyu dan terisak, demi perusahaan, demi nama baik keluarga, dirinyalah yang telah menghancurkan hidup putranya. Mengapa dulu ia tidak melihat keputusasaan di mata Banyu saat ia menentang pernikahannya dengan Anjani? Banyu, maafkan ibu. Ibu yang salah. Hanya isak tangisnya yang menggema di kamar kosong itu. Di luar jendela, senja mulai turun. Langit yang memerah tampak seperti darah. Malam itu, Kartika mengambil keputusan. Mulai sekarang, ia harus melindungi anak-anak itu. Anak-anak yang ingin dilindungi Banyu, kini menjadi tanggung jawabnya untuk dilindungi. Itulah penebusan dosanya pada putranya, dan kewajibannya sebagai seorang nenek. 1 bulan telah berlalu sejak hasil tes DNA keluar. Setiap pagi pukul 6, Kartika sudah berada di dapur. Ia, yang seumur hidupnya tidak pernah memasak untuk orang lain, kini sibuk menyiapkan bekal. Nasi goreng, sate ayam, telur dadar gulung, dan sosis goreng. Makanan yang sekiranya disukai anak-anak, ia tata dengan penuh kasih. Biar saya saja, Bu, kata asisten rumah tangganya setiap kali, tetapi Kartika menggeleng. Saya harus melakukannya sendiri, supaya hati saya tersampaikan. Pukul 9 pagi, bahkan di hari rapat direksi yang penting, Kartika akan mampir ke panti asuhan terlebih dahulu. Pak Tono berkata dengan cemas, Bu, rapatnya jam 10. Mundurkan ke jam 11. Cucu-cucu saya lebih penting. Kini, Bintang dan Bulan sudah hafal waktu kedatangan nenek mereka dan akan menunggu di depan gerbang. Rasa waspada mereka perlahan luntur. Meskipun mereka belum memanggilnya nenek, hari ini bekalnya apa? Tanya Bulan sambil melirik kotak bekal. Kartika tersenyum dan menggandeng tangan mereka. Hari ini kita makan di luar, di taman yang sering kalian datangi bersama ayah. Wajah anak-anak itu berseri-seri. Taman kecil yang berjarak 5 menit dari panti itu hanya memiliki bangku tua dan ayunan berkarat, tetapi tempat itu istimewa bagi mereka. Dulu ayah suka mendorong ayunan kami di sini, kata Bintang sambil menunjuk ayunan. Kartika menggelar tikar dan mengeluarkan bekal. Anak-anak melahap nasi goreng dengan ekspresi bahagia. Enak, enak sekali, kata Bulan. Mendengarnya, Kartika tersenyum, tetapi hatinya terasa sakit. Anak-anak sekecil ini tidak pernah makan masakan rumah yang layak selama 5 tahun. 2 bulan kemudian, saat melihat kalender, Kartika sadar. Minggu depan adalah hari ulang tahun anak-anak. 7 Oktober, tanggal yang ia lihat di buku harian itu. Ia memanggil Pak Tono. Tolong pesankan kue,
dan siapkan juga hadiah yang disukai anak 8 tahun. Saat bertemu kepala panti, Kartika bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah saya mengadakan pesta kecil untuk ulang tahun anak-anak?" Kepala panti menunjukkan ekspresi tidak enak. "Maaf, Bu. Tapi di sini ada lebih dari 200 anak. Jadi kami tidak bisa merayakan ulang tahun perorangan. Kami hanya mengadakan pesta ulang tahun gabungan setiap 3 bulan sekali." Hati Kartika pedih. Betapa menyedihkan kehidupan anak-anak ini, bahkan di hari ulang tahun mereka pun tidak terasa istimewa. "Kalau begitu, bolehkah saya membawa Bintang dan Bulan keluar sebentar secara diam-diam?" "Baik, Bu. Asalkan anak-anak lain tidak tahu." Kartika ragu sejenak, lalu bertanya, "Ibu Kepala, bagaimana caranya agar saya bisa membawa mereka untuk tinggal bersama saya?" "Secara hukum, ibu tiri mereka, Ibu Lestari Suryo, adalah wali sahnya. Jika ibu ingin mendapatkan hak asuh, ibu harus mengajukan gugatan ke pengadilan." "Berapa lama prosesnya?" "Paling cepat 2 atau 3 bulan. Selama itu, anak-anak harus tetap di sini." Kartika menghela napas panjang. Ia ingin membawa mereka secepatnya. "Baiklah. Saya akan segera menunjuk pengacara." Tanggal 7 Oktober pagi, Kartika tiba di panti lebih awal dari biasanya. Ia memanggil anak-anak diam-diam dan membawa mereka ke mobil. "Kita mau kemana? Kalian tahu hari ini hari apa?" Bintang dan Bulan menggeleng. Lalu Bulan berkata dengan suara lirih, "Hari ulang tahun kami. Aku belum pernah merayakan pesta ulang tahun. Hari ini kita akan pesta ulang tahun bersama nenek." Kartika membawa mereka ke ruang VIP sebuah restoran yang tenang. Di atas meja ada kue coklat, dan di samping kursi bertumpuk kado. Mata anak-anak membulat, "Ini semua untuk kami, tentu saja." "Selamat ulang tahun, Bintang, Bulan." Selama lilin dinyalakan dan lagu selamat ulang tahun dinyanyikan, mata anak-anak berkaca-kaca. Ini adalah pesta ulang tahun pertama yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. "Ayo tiup lilinnya," setelah berdoa. Anak-anak memejamkan mata dan berdoa, lalu meniup lilin. Bintang membuka kadonya dengan senyum cerah. Sebuah mainan robot. Bulan memeluk erat boneka cantiknya. "Terima kasih. Terima kasih banyak." Untuk pertama kalinya melihat anak-anak mengucapkan terima kasih dengan tulus, Kartika merasa terharu. Sambil makan kue, Bulan berkata, "Kalau ayah masih hidup, pasti ayah akan membuatkan pesta seperti ini." "Tentu. Ayah pasti ikut bahagia di surga." Malam itu, saat sedang bekerja di rumah, Kartika menerima surat yang diberikan oleh Pak Tono. Surat dengan tulisan tangan yang tidak rapi, "Nenek, pesta ulang tahun hari ini seru sekali. Kuenya enak, kadonya juga bagus, bekal dari nenek juga enak sekali. Datang lagi, ya." Bintang, Bulan. Kartika menutup pintu ruang kerjanya dan membaca surat itu lagi. Lalu ia menangis, ini pertama kalinya anak-anak memanggilnya nenek dan memintanya datang lagi. Ia sangat terharu. Sambil memeluk surat itu, pandangan Kartika kabur. Tiba-tiba sebuah adegan dari masa lalu terlintas. 7 tahun yang lalu, suatu malam, Banyu berkata dengan hati-hati, "Bu, aku mencintai seseorang." "Siapa?" "Putri keluarga mana?" "Dia bukan dari keluarga mana-mana. Tapi dia orang yang sangat baik. Cukup baik sampai aku ingin memberikan segalanya untuknya. Anjani mirip seperti ibu, hangat dan kuat." Saat itu, Kartika menolaknya dengan dingin. "Tidak bisa. Pewaris Tirtayasa Pangan tidak bisa menikah dengan wanita yang latar belakang keluarganya tidak jelas. Jangan harap sebelum aku mati." Ia pura-pura tidak melihat keputusasaan di mata Banyu saat itu. Ia tidak mencoba memahami betapa Banyu mencintai Anjani dan betapa tulus cinta mereka. Ia hanya memikirkan perusahaan dan nama baik keluarga. Kesalahan penilaian itulah yang menjadi awal dari semua tragedi ini. Kembali ke masa kini, Kartika menghela napas. Andaikan saat itu ia merestui cinta Banyu. Andaikan ia membiarkannya menikah dengan Anjani, anak-anak itu pasti akan tumbuh dalam cinta orang tua mereka. Semuanya pasti akan berbeda. Keesokan harinya, Kartika semakin rajin mengunjungi anak-anak. Tidak hanya bekal, ia juga membawakan kue, baju baru, dan peralatan sekolah. Anak-anak pun semakin membuka hati.
Sekarang mereka akan menunggu di depan gerbang panti dan melambaikan tangan. Nenek, di sini. Suara panggilan itu menjadi hal yang paling berharga bagi Kartika. Para direksi di perusahaan mulai berbisik-bisik. Mereka tidak mengerti mengapa Ratu Besi tiba-tiba begitu peduli pada panti asuhan. Tapi Kartika tidak peduli. Baginya, yang terpenting sekarang bukanlah perusahaan, melainkan kedua cucunya. Terlambat sudah. Tetapi selangkah demi selangkah, ia sedang membangun kembali keluarganya. 3 bulan berlalu sejak ia mulai menghabiskan waktu bersama anak-anak. Kartika masih mengunjungi panti setiap hari, dan bintang serta bulan kini benar-benar menyayanginya. Suatu sore, saat kembali ke kantor, Pak Tono mendekatinya dengan hati-hati. Bu, ada rumor aneh yang beredar di kantor. Rumor apa? Tentang menantu ibu. Ibu Lestari. Sejak menghilang 5 tahun lalu setelah pemakaman, beliau tidak pernah terlihat lagi. Tapi baru-baru ini ada yang bilang melihatnya di sebuah hotel di Bali. Tatapan Kartika menajam. Lestari Suryo, menantu yang dinikahkan secara politik dengan Banyu. Wanita yang menghilang tanpa jejak begitu pemakaman selesai. Selama ini, Kartika mengira menantunya melarikan diri karena syok. Suaminya dituduh sebagai penjahat yang menggelapkan 5 triliun rupiah, dan... Bu, ada kabar lain? Kata Pak Tono merendahkan suaranya. Katanya Ibu Lestari bersama seorang pria muda. Dan kelihatannya hubungan mereka cukup dekat. Kartika bersandar di kursinya. Perselingkuhan. Kata itu berputar di kepalanya. Mungkinkah dia sudah berselingkuh sejak Banyu masih hidup? Jika benar, betapa menderitanya Banyu. Pernikahan yang tidak diinginkan, ditambah perselingkuhan, selidiki lebih lanjut. Cari tahu juga kenapa Lestari menghilang begitu cepat setelah Banyu meninggal 5 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Kartika mendengar cerita tak terduga di panti asuhan. Seorang pengasuh tua yang sudah lama bekerja di sana membuka suara. Sebenarnya, 5 tahun lalu ada kejadian aneh. Waktu bintang dan bulan pertama kali datang. Kejadian apa? Orang yang membawa mereka bilang dia adalah ibu tiri anak-anak. Katanya dia terpaksa menitipkan mereka di panti karena tidak punya uang. Tapi pakaian yang ia kenakan sangat mewah. Tangan Kartika gemetar. Sudah jelas Lestari sengaja menelantarkan anak-anak itu. Lalu, saat beliau pergi, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Beliau bilang pada seseorang, daripada bayar pengasuh mahal-mahal, lebih baik begini. Kartika menggigit bibirnya. Menelantarkan cucu-cucunya hanya karena uang? Terlebih lagi, begitu Banyu meninggal, ia langsung memecat pengasuh dan membuang anak-anak ke panti asuhan. Kartika meninggalkan panti dan masuk ke mobil dengan pikiran berkecamuk. Hilangnya Lestari setelah kematian Banyu, penelantaran anak-anak, semuanya terasa janggal, jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kembali ke kantor, Kartika memanggil kepala tim hukum. Bawa kembali semua berkas penyelidikan Banyu atas tuduhan penggelapan 5 tahun lalu. Ada apa, Bu? Aku merasa ada yang terlewat. Cepat bawa kemari. Saat memeriksa dokumen, Kartika menemukan keanehan. Uang sebesar 5 triliun rupiah digelapkan, tetapi tidak jelas kemana perginya uang itu. Hanya ada dugaan bahwa uang itu ditransfer ke rekening luar negeri. Aneh. Kenapa Banyu harus mencuri uang perusahaan? Dia sudah punya harta yang lebih dari cukup. Kartika memeriksa daftar aset pribadi Banyu. Warisan dari ayahnya dan uang hasil kerjanya sendiri, jika digabungkan mencapai puluhan miliar. Tidak ada alasan baginya untuk menggelapkan uang perusahaan. Bu, Pak Tono datang dengan informasi baru. Saya sudah menyelidiki pria yang terlihat bersama Ibu Lestari. Bisnisnya tiba-tiba berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. 5 tahun lalu utangnya cukup banyak, tapi sekarang dia sudah punya gedung di kawasan Sudirman. 5 tahun lalu, tatapan Kartika menajam. Iya, Bu. Sumber dananya sulit dilacak, tetapi waktunya anehnya bersamaan dengan saat Mas Banyu meninggal. Mata Kartika berkilat. Tetapi belum ada bukti yang jelas. Hanya ada keadaan-keadaan mencurigakan yang saling tumpang tindih. Terus selidiki. Jangan sampai Lestari tahu. Malam itu, Kartika minum anggur untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sambil menggoyangkan gelasnya, ia menatap keluar jendela. Jika bukan Banyu yang menggelapkan uang itu,
berarti ada yang menjebaknya. Dan orang yang paling mencurigakan adalah Lestari. Banyu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ibu lewatkan? Pertanyaan yang ia lontarkan ke ruang hampa itu tidak mendapat jawaban. Tetapi Kartika bisa merasakannya. Ada kebenaran besar yang tersembunyi. Keesokan harinya, Kartika sendirian masuk ke kamar Banyu. Laci meja, lemari, hingga kolong tempat tidur, ia periksa perlahan. Ia yakin pasti ada petunjuk. Di belakang rak buku, ia menemukan sebuah amplop. Tulisan tangan Banyu tertera di sana, untuk ibu. Saat hendak membuka amplop itu, telepon berdering. Dari Pak Tono. Bu, kami sudah melacak lokasi Ibu Lestari. Beliau sedang menginap jangka panjang di sebuah resor di Bali. Sendirian? Tidak, Bu. Sepertinya bersama seorang pria. Mereka menggunakan kamar yang sama. Kartika menggenggam erat amplop itu. Perselingkuhan, penelantaran anak, aliran dana yang mencurigakan. Kepingan puzzle satu persatu terkumpul, tetapi gambaran utuhnya masih belum terlihat. Terus awasi. Tapi jangan dekati. Belum waktunya. Kartika menatap keluar jendela dan bertekad. Ia akan mengungkap kebenarannya. Jika Banyu benar-benar meninggal karena difitnah, ia akan membalaskan dendamnya. Dan ia juga ingin memberitahu Bintang dan Bulan bahwa ayah mereka bukanlah seorang penjahat. Tetapi ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Sebagai pebisnis ulung yang telah berkecimpung selama 30 tahun, ia tahu betapa berbahayanya keputusan yang gegabah. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti saat ia salah paham pada putranya. Perlahan, tapi pasti. Di ruang Direktur Utama Tirtayasa Pangan, Kartika menghela napas panjang. Sudah lewat jam 3 pagi, tetapi tatapannya masih tajam. Di atas mejanya, tumpukan dokumen terkait penggelapan 5 triliun rupiah oleh Banyu 5 tahun lalu menggunung. Ada yang aneh, gumamnya. Ia telah menjalankan perusahaan ini selama 30 tahun. Bersama suaminya, ia memulai dari perusahaan makanan kecil hingga menjadi konglomerat. Di matanya, dokumen-dokumen ini tampak janggal. Dengan kaca pembesar, Kartika memeriksa satu persatu dokumen persetujuan. Matanya semakin tajam. Dokumen persetujuan tertanggal 15 Maret 2021 dan 2 salinannya. Saat membandingkannya, ia melihat perbedaan tipis. Waktu di dokumen asli adalah 14,35, sedangkan di salinan adalah 14,37. Kartika segera mengakses sistem komputer perusahaan. Ia mulai melacak alur persetujuan. Jika normal, seharusnya alurnya adalah Departemen Akuntansi, Departemen Keuangan, Wakil Direktur, lalu Direktur Utama. Tapi dokumen ini berbeda. Ada catatan bahwa dokumen ini tidak melalui Departemen Akuntansi, langsung ke Departemen Keuangan, lalu kembali lagi ke Departemen Akuntansi. Ada yang memanipulasi alurnya, pikirnya. Kartika memperhatikan bagian tanda tangan. Terlihat seperti tanda tangan Banyu, tetapi juga tidak. Goresannya sedikit bergetar, hurufnya sedikit lebih besar dari biasanya. Jelas ada yang berbeda, tetapi sulit untuk memastikan itu palsu. Ini tidak cukup untuk dijadikan bukti di pengadilan. Saat itu, pintu ruangannya terbuka pelan. Pak Tono masuk, wajahnya tegang. Bu, ada yang perlu ibu periksa. Pak Tono menyerahkan sebuah amplop. Ada paket yang dikirim oleh Mas Banyu seminggu sebelum beliau meninggal. Penerimanya adalah ibu, tapi saat itu ibu menolak menerima apapun yang berhubungan dengan Mas Banyu, jadi paket itu tersimpan di gudang. Jantung Kartika berdebar kencang. Ia teringat saat itu, saat ia diliputi amarah setelah mendengar berita penggelapan 5 triliun. Ia menolak semua kontak dari putranya, bahkan mengabaikan permintaannya untuk bertemu. Dan ini juga. Bu, Pak Tono mengeluarkan dokumen lain. Ini email yang ditemukan di akun email pribadi Mas Banyu. Sepertinya beliau sedang menulisnya untuk ibu, tapi tidak sempat terkirim dan tersimpan di draft. Judul emailnya singkat, Ibu, tolong dengarkan aku. Dengan tangan gemetar, Kartika mulai membaca isi email itu. Tapi isinya seperti sandi yang sulit dipecahkan. Hanya ada deretan angka, tanggal, dan kata-kata yang tidak ia mengerti. Kotak deposit aman, kata Pak Tono pelan. Angka-angka ini sepertinya nomor dan kata sandi kotak deposit aman di bank. Sepertinya Mas Banyu menyembunyikan sesuatu yang penting. Kartika kembali memeriksa dokumen-dokumen itu.
Kali ini ia mengurutkannya berdasarkan tanggal. Februari 2021, saat Anjani meninggal. Lalu Maret, saat Banyu meninggal. Apa yang terjadi selama sebulan di antara kedua waktu itu? Kartika kembali mengeluarkan buku harian Banyu. Buku harian yang tidak sanggup ia baca sampai akhir. Saat membalik halaman, tangannya berhenti. Catatan tanggal 28 Februari 2021. Sejak Anjani pergi, semuanya hancur. Aku harus memberitahu ibu, aku butuh lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa itu bukan aku. Air mata Kartika mengalir. Putranya sedang mengumpulkan bukti, tetapi bukti tentang apa, dan siapa yang ia curigai, tidak tertulis di buku harian itu. Kartika merasa frustrasi. Tapi satu hal yang pasti, putranya mencurigai seseorang, dan ia mencoba melindungi dirinya dari orang itu, dan ia gagal. Tapi siapa? Siapa yang melakukan ini pada Banyuku? Pak Tono, besok pagi-pagi kita ke bank. Kita harus periksa kotak deposit itu. Baik, Bu. Setelah Pak Tono pergi, Kartika sendirian di ruangannya. Pemandangan malam kota Jakarta tampak kabur karena air matanya. Ia mengeluarkan foto Banyu. Putranya yang tersenyum cerah mengenakan setelan jas. Banyu, maafkan ibu. Ibu terlalu terlambat. Kartika menangis terseduh-seduh. Ia membenci dirinya sendiri karena telah salah paham pada putranya selama 5 tahun. Ia menyesal karena dibutakan oleh amarah hingga tidak mau mendengarkan permohonan terakhir putranya. Malam itu, Kartika tidak bisa tidur. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Betapa putranya pasti merasa teraniaya, betapa ia pasti ingin ibunya percaya padanya. Tapi ia malah mengabaikannya, dan akhirnya putranya meninggal tanpa bisa mengungkap kebenaran. Keesokan paginya, Kartika bersama Pak Tono menuju bank. Saat membuka kotak deposit aman itu, jantungnya berdebar kencang. Di dalamnya ada setumpuk dokumen, sebuah USB, dan sepucuk surat. Saat membaca kalimat pertama surat itu, Kartika terduduk lemas. Ibu, saat ibu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Banyu sudah menduganya, ia tahu sesuatu akan terjadi padanya. Dengan tangan gemetar, Kartika mencoba melanjutkan membaca, tetapi air matanya membuat tulisan itu kabur. Bu, sebaiknya kita kembali ke kantor dulu, kata Pak Tono sambil memapahnya. Kembali di ruangannya, Kartika menyambungkan USB itu ke komputer. Tapi semua filenya terkunci dengan kata sandi. Kartika mencoba berbagai kombinasi angka, tetapi semuanya gagal. Tumpukan dokumen itu pun sebagian besar berisi buku besar akuntansi dan angka-angka yang sulit ia pahami. Pak Tono, cari firma akuntansi dan ahli keamanan siber yang bisa dipercaya secara diam-diam. Pengacara juga. Baik, Bu. Tapi mungkin butuh waktu. Tidak masalah. Pilih yang terbaik. Kartika kembali membuka surat itu. Tulisan tangan Banyu tampak berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa dalam ketakutan. Ibu, aku tidak bersalah. Tapi waktuku tidak banyak. Jika ibu menganalisis data-data ini, ibu akan tahu kebenarannya. Kumohon, surat itu berakhir di sana. Kalimat terakhir yang tidak sempat diselesaikan putranya. Malam itu, Kartika kembali membuka buku harian Banyu. Halaman lain menarik perhatiannya. Dokumen-dokumen perusahaan terasa aneh. Ada dokumen yang tidak pernah aku setujui tapi diproses atas namaku. Sepertinya ada yang memalsukan tanda tanganku. Tapi aku tidak tahu siapa. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Kartika menutup buku harian itu. Kebenaran ada di suatu tempat, tetapi belum sepenuhnya terungkap. Kepingan puzzle telah terkumpul, tetapi gambarnya masih kabur. Perlahan, tapi pasti, gumam Kartika sambil menatap foto cucu-cucunya. Ia harus mengungkap kebenaran, membersihkan nama baik putranya, dan yang terpenting, melindungi bintang dan bulan. Malam semakin larut, dan pertarungan panjang. Kartika baru saja dimulai. Kartika tiba di panti asuhan lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari persidangan. Bintang, bulan, hari ini, nenek mau ajak kalian ke tempat penting. Kemana, Nek? Namanya pengadilan. Ada bapak hakim yang mau mendengar cerita kalian. Anak-anak tampak tegang, tetapi saat Kartika menggenggam erat tangan mereka,
mereka sedikit lebih tenang. Di dalam mobil, Bulan bertanya dengan suara lirih. "Nenek, apa kami salah?" "Oh, sayang. Jangan khawatir. Hakim hanya mau bertanya kalian mau tinggal dengan siapa. Kalau begitu, boleh kami bilang mau tinggal sama nenek?" "Tentu. Katakan saja apa yang Bintang dan Bulan rasakan." Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lantai 3. Kartika, dengan setelan hitamnya yang rapi, berdiri di depan pintu ruang sidang. Di belakangnya ada Pak Tono dan seorang pengacara. Saat pintu ruang sidang terbuka, pandangan Kartika tertuju pada satu arah. Menantunya, Lestari, yang ia lihat untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Mengenakan gaun berwarna krem dengan ekspresi polos, Lestari membuat Kartika muak. "Lama tidak bertemu." "Bu," sapa Lestari. Tetapi Kartika mengabaikannya. Di samping Lestari ada seorang pria parubaya yang sepertinya pengacaranya, dengan tatapan yang anehnya tajam. Sidang dimulai. Hari ini adalah sidang pertama mengenai hak asuh anak atas nama Bintang Wijoyo dan Bulan Wijoyo. Kita akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Pengacara Lestari berdiri lebih dulu. "Yang mulia, klien saya, Ibu Lestari Suryo, adalah istri sah dari almarhum Bapak Banyu Wijoyo. Hubungan pernikahan mereka masih berlangsung saat Bapak Banyu meninggal, sehingga wali sah anak-anak adalah Ibu Lestari. Meskipun mereka terpisah selama 5 tahun, itu semata-mata karena kesulitan ekonomi." Kartika mengepalkan tangannya. "Kesulitan ekonomi, padahal ada harta peninggalan Banyu dan ia punya cukup kemampuan untuk membesarkan anak-anak, tetapi Lestari malah menelantarkan mereka di panti asuhan." Pengacara Kartika membantah. "Yang mulia, antara Ibu Lestari dan anak-anak tidak ada hubungan darah. Ibu kandung mereka adalah almarhumah Anjani, dan Ibu Lestari hanyalah ibu tiri. Terlebih lagi, Ibu Lestari telah menelantarkan anak-anak di panti asuhan segera setelah kematian suaminya. Selama 5 tahun, ia tidak pernah sekalipun datang menjenguk. Sebaliknya, Ibu Kartika Wijoyo, begitu menemukan keberadaan cucu-cucunya, setiap hari mengunjungi panti untuk merawat mereka. Itu baru terjadi akhir-akhir ini. Selama 5 tahun, beliau juga menelantarkan mereka, bukan?" sindir pengacara Lestari. Ibu Kartika bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Begitu tahu, beliau langsung berusaha menjalankan tanggung jawabnya. Perdebatan terus berlanjut. Hakim mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. "Kita akan dengarkan langsung pendapat anak-anak. Silakan hadirkan Bintang dan Bulan Wijoyo." Pintu terbuka. Bintang dan Bulan masuk digandeng oleh pengasuh panti. Wajah mereka tegang. Hakim bertanya dengan lembut, "Bintang, Bulan, kalian mau tinggal dengan siapa?" Bintang menjawab lebih dulu dengan suara kecil namun jelas. "Saya mau tinggal sama nenek." Bulan mengangguk. "Nenek setiap hari datang. Nenek bawakan bekal, dan saya baru pertama kali dapat kue ulang tahun dari nenek." Ruang sidang hening. Wajah Lestari memerah. "Lalu, apa kalian kenal Ibu Lestari yang duduk di sana itu?" Hakim menunjuk Lestari. Bintang menatap Lestari, lalu menggeleng. "Saya tidak ingat." Bulan juga sama. "Ibu kami sudah di surga." "Orang itu siapa?" Karena ditelantarkan saat usia 3 tahun, Bintang dan Bulan sama sekali tidak mengingat Lestari. Lestari bangkit berdiri. "Bintang, Bulan, masa kalian tidak kenal Tante? Tante kan menikah dengan ayah kalian?" Tetapi anak-anak itu hanya menatapnya seperti orang asing. Suasana menjadi riuh. Pengacara Lestari tampak panik. Hakim mengangguk. "Baiklah. Anak-anak boleh keluar." Setelah mereka keluar, Hakim berkata, kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat, terutama perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai hubungan antara Ibu Lestari dan anak-anak, serta fakta penelantaran. Meskipun prioritas utama adalah ibu dibandingkan nenek, kasus ini memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati. Sidang berikutnya akan digelar 2 bulan lagi. Selama itu, anak-anak tetap dalam kondisi sekarang, tetapi kedua belah pihak diizinkan untuk bertemu secara teratur. Kartika kecewa. Harus menunggu 2 bulan lagi. Selama itu, anak-anak harus tetap di panti. Saat keluar dari ruang sidang, Lestari mendekat. "Bu, ibu kan sudah tua. Biar saya yang masih muda ini yang merawat anak-anak." Kartika menatapnya dingin. 5 tahun ini kau kemana saja? Baru sekarang mau mengurus mereka?
Lestari tersenyum sinis. Saat itu, Kartika melihat seorang pria di belakang Lestari. Pria berkacamata hitam yang berdiri agak jauh, saling bertukar pandang dengan Lestari. Kartika merasa cemas. Apa alasan Lestari tiba-tiba muncul? Setelah menelantarkan anak-anak selama 5 tahun, mengapa sekarang ia menuntut hak asuh? Malam itu, Kartika kembali mengunjungi panti. Bintang dan Bulan berlari menyambutnya. Nenek. Anak-anakku sayang, hari ini kalian ngapain? Gambar, Nek. Aku gambar, Nenek. Bulan menunjukkan gambarnya. Meskipun tidak sempurna, gambar itu dibuat dengan tulus. Kartika memeluk mereka erat. Nenek, kapan kami bisa tinggal di rumah Nenek? Tanya Bintang. Hati Kartika terasa sakit. Kata hakim kita harus tunggu sebentar lagi. Nenek pasti akan jemput kalian, jadi jangan khawatir. Yani? Iya, janji. Kartika mengaitkan jari kelingkingnya. Anak-anak tersenyum cerah. Saat meninggalkan panti, Kartika menoleh ke belakang. Dari balik jendela, anak-anak melambaikan tangan. Pemandangan itu membuatnya semakin bertekad, apapun yang terjadi, ia harus melindungi mereka. Saat hendak masuk mobil di tempat parkir, Kartika merasa aneh. Seperti ada yang mengawasinya. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Pak Tono, apa kau merasa ada yang mengikuti kita? Saya periksa, Bu. Pak Tono melihat kaca spion, tetapi tidak ada yang aneh. Namun, perasaan cemas Kartika tidak hilang. Kembali ke rumah, Kartika duduk di ruang kerjanya sambil menatap foto Lestari. Foto pernikahannya dengan Banyu. Dulu ia tidak pernah menyangka Lestari adalah orang seperti ini. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Gumamnya. Telepon berdering. Dari Pak Tono. Bu, saya dapat informasi penting. Ibu Lestari baru-baru ini bertemu dengan beberapa pengacara. Semuanya ahli waris. Ahli waris? Iya, Bu. Sepertinya berhubungan dengan harta Mas Banyu, dan sepertinya beliau juga mengincar saham Tirtayasa Pangan. Kartika kini mengerti. Alasan sebenarnya, Lestari kembali, uang. Jika ia mendapatkan hak asuh anak, ia bisa mengelola harta peninggalan Banyu. Kita harus bersiap-siap. Jangan sampai ada celah. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, Kartika menatap keluar jendela. Langit Jakarta yang gelap, entah di mana Lestari sedang merencanakan sesuatu, pikiran itu membuatnya merinding. Malam itu, Kartika kembali tidak bisa tidur. Kekhawatiran dan kecemasan berputar di benaknya. Tapi satu hal yang pasti. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi cucu-cucunya, dan ia pasti akan membersihkan nama baik putranya. Sabtu pagi, Kartika berdiri di depan cermin dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Bukan setelan kerja, melainkan sweater dan celana jeans yang nyaman. Hari ini ia akan mengajak cucu-cucunya ke taman hiburan. Setelah mendengar bahwa keinginan anak-anak adalah pergi ke taman hiburan bersama ayah mereka, Kartika langsung mengosongkan jadwalnya. Ini adalah hari pertama yang ia habiskan hanya bertiga dengan anak-anak. Tanpa Pak Tono, Kartika tersenyum kecil pada bayangannya di cermin. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia mengenakan pakaian santai seperti ini untuk jalan-jalan. Tiba di panti asuhan, Bintang dan Bulan berlari keluar. Keduanya mengenakan baju baru pemberian Kartika beberapa hari yang lalu. Bintang bertanya dengan mata berbinar, "Nenek, kita benar-benar mau ke dunia fantasi?" Kartika mengangguk sambil menggenggam erat tangan mereka. Senyum cerah mereka di wajah anak-anak. Tiba di dunia fantasi Ancol, anak-anak ternganga. Hari Sabtu itu sangat ramai, tetapi mereka bersemangat berlari ke sana kemari. Wahana pertama yang mereka naiki adalah komedi putar. Bulan memilih kuda pink, Bintang memilih kuda putih. Kartika memotret mereka dari samping. Melihat anak-anak berputar-putar, Kartika merasa bahagia. Ia baru sadar betapa berharganya hari-hari biasa seperti ini. Selanjutnya adalah bom-bom car. Kali ini Kartika ikut naik, satu mobil dengan Bintang. Kartika tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di tengah suara benturan bom-bom car, Kartika sejenak melupakan semua kekhawatirannya. Perusahaan, persidangan, Lestari, semua lenyap. Yang tersisa hanyalah waktu bersama anak-anak. Saat makan siang, Kartika membawa mereka ke restoran. Ia memesan steak dan spaghetti.
Melihat anak-anak makan dengan lahap, Kartika tersenyum. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dari Pak Tono. Kartika memberi isyarat pada anak-anak untuk menunggu sebentar dan mencari tempat yang sepi. Ia tidak sadar, tidak jauh dari sana, Lestari dengan kacamata hitamnya sedang mengamatinya. Lestari sudah membuntutinya sejak pagi. Saat Kartika pergi untuk menerima telepon, Lestari mendekat dengan hati-hati. "Bu, saya menelepon karena ada kabar mendesak." Suara Pak Tono terdengar gemetar. "Ada apa?" "Semua bukti yang ditinggalkan Mas Banyu sudah berhasil kami kumpulkan. Rekaman CCTV, rekaman dashcam, riwayat panggilan, log akun internal perusahaan, hingga buku besar akuntansi. Semuanya." Lestari bersembunyi di balik tiang, menajamkan telinganya. Jantung Kartika berdebar kencang. Jadi, penggelapan 5 triliun itu murni rekayasa. Ibu Lestari adalah dalangnya, dan yang lebih mengejutkan, seminggu sebelum meninggal, Mas Banyu telah mengumpulkan semua bukti ini, sepertinya beliau ingin menyerahkannya pada ibu. Wajah Lestari memucat. Tangannya gemetar. Kartika juga merasa kakinya lemas. Ia harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. "Dan aku tidak mau menemuinya." "Iya, Bu, di buku hariannya juga tertulis begitu." Kartika berusaha menahan air matanya. Ia tidak boleh menangis di depan anak-anak. "Baiklah. Nanti laporkan detailnya." Lestari cepat-cepat bersembunyi. Setelah memastikan Kartika kembali ke tempatnya, Lestari bergumam dengan dingin, dia sudah menemukan semua buktinya. Kalau begitu semuanya akan terungkap di persidangan. Tidak bisa. Kalau Ibu Kartika lenyap, persidangan akan batal dan bukti itu tidak akan ada gunanya. Lestari mengambil keputusan, hari ini, di sini, ia harus mengakhirinya. Kembali dari menerima telepon, anak-anak menatap Kartika dengan cemas. Kartika memaksakan senyum untuk menenangkan mereka. Sore harinya mereka naik biang lala. Dari puncaknya, pemandangan dunia fantasi terlihat jelas. Saat berada di titik tertinggi, Bulan bertanya pelan, "Nenek, apa kami bisa terus tinggal sama nenek?" Kartika memeluk Bulan erat. "Tentu. Nenek akan pastikan itu." Menjelang senja, anak-anak minta dibelikan arum manis. Sambil memegang arum manis biru dan pink, mereka tampak sangat bahagia. Kartika ikut tersenyum. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang ke panti, anak-anak tertidur pulas. Kartika menatap mereka dalam diam. Wajah polos mereka saat tidur begitu menggemaskan. Tiba di panti asuhan sudah lewat jam 8 malam. Kartika membangunkan mereka dengan lembut. Dengan kondisi setengah sadar, ia mengantar mereka masuk. Seorang pengasuh menyambut mereka. Kartika mengantar mereka ke kamar dan menyelimutinya. Bintang dengan suara mengantuk mengucapkan terima kasih. Setelah mencium kening mereka, Kartika keluar. Kartika berjalan menuju tempat parkir. Tempat parkir yang remang-remang diterangi lampu jalan itu sepi. Di sudut yang gelap, sebuah mobil hitam terparkir dengan mesin mati. Di kursi pengemudi, Lestari menunggu Kartika keluar. Tangannya gemetar, tetapi ia mencengkeram setir dengan erat. Kartika berjalan sambil mengeluarkan kunci mobil. Ia tidak mendengar suara mesin mobil yang dinyalakan diam-diam di belakangnya. Lestari menyalakan mobil tanpa lampu depan dan mulai bergerak perlahan. Jaraknya dengan Kartika semakin dekat. Saat Kartika hendak membuka pintu mobilnya, ia mendengar suara mesin dari belakang. Belum sempat ia menoleh, brak, mobil Lestari menabraknya. Tubuh Kartika terlempar ke samping dan jatuh ke aspal. Bahu dan lengannya menghantam tanah dengan keras. Lestari sempat berhenti sejenak. Melihat Kartika tergeletak, tangannya gemetar. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Lestari dengan cepat memundurkan mobilnya, lalu melaju ke depan lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia tancap gas meninggalkan tempat parkir. Kartika, terbaring di tanah dengan kesadaran yang menipis, melihat lampu belakang mobil yang menjauh. Mobil yang familiar. Mobil Lestari. Bahu, lengan, dan kakinya terasa sakit, tetapi pikirannya masih jernih. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu panti terbuka. "Nenek, hadiah buat nenek ketinggalan. Ini bunga yang aku buat." Itu suara Bintang dan Bulan. Bersama seorang pengasuh, mereka keluar membawa buket bunga kertas dan melihat Kartika tergeletak. "Nenek," jeritan pilu mereka menggema di langit malam.
Bulan berlari sambil menangis ke arah Kartika, sementara Bintang berteriak, "Nenek, bangun." "Nenek." Pengasuh itu segera mengeluarkan ponselnya. "Halo, ambulans? Ada kecelakaan lalu lintas di sini. Sepertinya ditabrak lari. Cepat datang. Nenek, jangan mati. Jangan tinggalkan kami." Bulan memegang erat tangan Kartika sambil menangis. Kartika mendengar suara mereka. Ia ingin menjawab, tetapi seluruh tubuhnya sakit hingga ia tidak bisa bicara. Kelopak matanya terasa berat. Dari kejauhan, terdengar suara sirene, semakin dekat, bersamaan dengan suara ambulans itu, kesadaran Kartika memudar. Di tempat parkir, buket bunga kertas yang dijatuhkan anak-anak beterbangan ditiup angin. Kelopak bunga yang dibuat dengan susah payah itu satu persatu terbang. Dan di aspal, bekas ban mobil terlihat jelas. Ruang gawat darurat rumah sakit, lampu neon di langit-langit putih terasa menyilaukan. Saat Kartika membuka mata, yang pertama ia lihat adalah wajah kedua cucunya yang sedang menangis. "Nenek," seru Bintang dan Bulan bersamaan. Mata mereka bengkak karena menangis. "Cucu-cucuku, jangan menangis. Nenek tidak apa-apa." Kartika dengan susah payah mengangkat tangannya untuk mengelus kepala mereka. Saat itu, seorang dokter masuk. "Syukurlah, Anda sudah sadar. Untungnya tidak membahayakan nyawa. Ada cedera di kepala, tetapi tidak ada pendarahan otak, hanya gegar otak ringan dan memar." "Terima kasih, dokter." Setelah dokter pergi, Pak Tono masuk dengan tergesa-gesa. Di belakangnya ada 2 orang polisi. "Bu, Ibu tidak apa-apa." Wajah Pak Tono tampak lega. "Aku tidak apa-apa." "Kenapa ada polisi?" "CCTV sudah kami periksa. Terlihat jelas mobil Ibu Lestari melaju ke arah Ibu." Seorang polisi maju. "Ibu Kartika Wijoyo, saya Detektif Budi dari Polda Metro Jaya. Kami telah menangkap Ibu Lestari Suryo." Kartika terkejut. Ia tidak menyangka prosesnya secepat ini. Dan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pak Tono, sepertinya ada kasus yang lebih besar, kata Detektif Budi sambil mengeluarkan dokumen. "Kami akan membuka kembali penyelidikan atas kecelakaan lalu lintas Bapak Banyu Wijoyo 5 tahun lalu." Jantung Kartika berdebar kencang. "Maksud Anda, setelah kami periksa kembali mobil kecelakaan itu, kami menemukan jejak kerusakan buatan pada saluran rem. Kemungkinan besar itu bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan." Kartika merasa sesak napas. Putranya dibunuh? Oleh istrinya sendiri? Pak Tono mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. "Bu, semua bukti yang ditinggalkan Mas Banyu sudah saya serahkan ke polisi. Penggelapan 5 triliun itu murni rekayasa. Kenyataannya, Ibu Lestari yang memalsukan dokumen akuntansi untuk mengambil uang itu. Lalu uangnya kemana? Dibagi antara rekening Ibu Lestari dan selingkuhannya, pria itu." Kartika tidak bisa percaya. Membunuh putranya, mencuri uangnya, lalu mencoba melarikan diri, dan ini juga, Bu. Pak Tono mengeluarkan buku harian yang sudah usang, buku harian Banyu. Silakan baca bagian terakhirnya. Dengan tangan gemetar, Kartika menerima buku harian itu. Catatan tanggal 10 Maret 2021, 5 hari sebelum Banyu meninggal. "Ibu, beri aku waktu seminggu. Aku sudah kumpulkan semua bukti. Aku bisa buktikan kalau Lestari yang mengambil uang perusahaan. Tolong temui aku." Tapi ibu yang sedang marah tidak mau menemuiku. Hari ini pun aku diusir dari kantor. "Ibu, aku benar-benar tidak menggelapkan uang itu. Tolong percaya padaku." Kartika menangis terseduh-seduh saat membacanya. Air matanya begitu deras hingga tulisannya kabur. Aku yang membunuh Banyu. Karena aku tidak mau menemuinya, karena aku tidak mau mempercayainya." "Nenek, jangan nangis." Bulan dengan tangan mungilnya menyeka air mata Kartika. "Nenek bukan orang jahat. Nenek kami orang baik." Bintang mengangguk. "Benar. Ayah di surga juga pasti tidak akan membenci nenek." Mendengar hiburan dari anak-anak, Kartika semakin menangis pilu. Setidaknya, ia bersyukur kebenaran akhirnya terungkap. Detektif Budi kembali bicara. "Ibu Lestari saat ini berada di tahanan. Kami akan mengajukan surat perintah penangkapan atas tuduhan pembunuhan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan." "Percobaan pembunuhan?" "Iya, Bu.
Serangan terhadap ibu juga sudah direncanakan. Jika ibu meninggal, warisan akan menjadi rumit, dan di tengah kekacauan itu, ia berencana mendapatkan hak asuh anak untuk merebut harta Bapak Banyu. Kartika bergidik. Ia tidak tahu Lestari bisa sekejam itu. Kenapa dia melakukan itu? Pak Tono menjawab pelan, karena uang. Bu, sejak awal, pernikahannya dengan Mas Banyu karena uang, pembunuhan pun karena uang. Kartika menghela napas panjang. Ia sedih uang bisa mengubah seseorang menjadi seperti itu, Bu. Dan kami juga menemukan ini. Pak Tono mengeluarkan dokumen lain. Mas Banyu membuat dana perwalian terpisah untuk anak-anaknya dengan Ibu Anjani. Dana pendidikan dan biaya hidup yang bisa mereka terima saat dewasa. Sepertinya Ibu Lestari juga mengincar ini. Hati Kartika kembali pedih merasakan dalamnya cinta putranya. Banyu yang bahkan di saat-saat terakhirnya masih memikirkan anak-anaknya. Ia bangga sekaligus kasihan. Nenek, lapar, kata Bintang hati-hati. Oh, cucuku lapar ya. Pak Tono, tolong belikan anak-anak sesuatu. Baik, Bu. Setelah Pak Tono membawa anak-anak keluar, Kartika sendirian di kamar rumah sakit menatap langit-langit. Banyu, maafkan Ibu. Ibu terlalu terlambat. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip di langit malam. Bintang yang paling terang, sepertinya itu adalah Banyu. Tak lama kemudian, anak-anak kembali membawa nasi bungkus. Nenek juga makan. Bulan menyuapkan sepotong ayam ke mulut Kartika. Bulan baik sekali sama nenek. Kalau nenek sakit, kami yang akan merawat nenek, kata Bintang. Kartika tersenyum. Ia bersyukur memiliki anak-anak ini, hadiah terindah yang ditinggalkan Banyu. Detektif Budi masuk lagi. Bu, besok akan ada pemeriksaan tersangka sebelum penahanan Ibu Lestari. Bisakah Ibu menuliskan apa yang Ibu ketahui secara tertulis? Tentu saja. Dan sidang hak asuh juga akan segera dibuka kembali. Dengan kasus ini, kemungkinan besar hak asuh Ibu Lestari akan dicabut secara otomatis. Kartika menghela napas lega. Kini ia bisa melindungi anak-anak. Malam semakin larut. Dokter masuk dan berkata, malam ini Ibu harus dirawat inap untuk observasi. Bagaimana dengan anak-anak? Jika ada wali, mereka boleh ikut menginap. Pak Tono maju. Saya akan menemani anak-anak. Terima kasih, Pak Tono. Sebuah tempat tidur lipat diletakkan di kamar, dan anak-anak berbaring di sana. Kartika menatap mereka dari tempat tidurnya. Nenek, besok kita ketemu lagi, kan? Tentu. Kita akan bertemu setiap hari. Yani? Iya, janji. Setelah anak-anak tidur, Kartika kembali membuka buku harian Banyu. Ia membaca satu persatu tulisan terakhir putranya. Aku bahagia menjadi seorang ayah. Setiap kali melihat bintang dan bulan, aku menemukan alasan untuk hidup. Tapi sepertinya waktuku tidak banyak lagi. Tatapan Lestari aneh. Aku takut. Ibu, tolong lindungi anak-anakku. Kartika memeluk buku harian itu dan memejamkan mata. Banyu, anak-anakmu akan kulindungi. Aku janji. Cahaya bulan yang masuk dari jendela menyinari wajah anak-anak yang tertidur. Melihat wajah damai mereka, Kartika bertekad. Kali ini ia tidak akan kehilangan lagi, tidak akan membuat kesalahan lagi. Dini hari, Kartika bermimpi. Banyu datang dengan senyum cerah. Ibu, sekarang aku sudah tenang. Tolong jaga anak-anak. Suara Banyu terngiang di telinganya. Kartika membuka mata. Meskipun hanya mimpi, rasanya begitu nyata. Seolah Banyu benar-benar telah memaafkannya. Sinar matahari pagi mulai menyinari kamar rumah sakit. Hari baru telah tiba. Kebenaran telah terungkap, dan kini saatnya keadilan ditegakkan. 2 bulan berlalu. Akhirnya hari penentuan tiba. Di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wartawan sudah berkumpul sejak pagi. Perseteruan hak asuh antara Direktur Utama Tirtayasa Pangan dan menantunya, ditambah kasus pembunuhan, menarik perhatian publik. Kartika tiba di pengadilan dengan setelan hitam. Berbeda dari sebelumnya, wajahnya tampak tenang. Kebenaran telah terungkap, dan kini saatnya keadilan ditegakkan. Di pintu masuk pengadilan, Bintang dan Bulan berlari menghampirinya. Ditemani oleh pengasuh panti, mereka mengenakan pakaian yang rapi. Kartika menggenggam erat tangan mereka untuk menenangkan. Saat masuk ke ruang sidang, sudah banyak orang yang duduk.
Lestari duduk di kursi terdakwa dengan tangan di borgol. Penampilannya yang dulu glamor kini sirna, ia tampak begitu menyedihkan. Sidang dimulai. Pertama adalah sidang hak asuh. Sidang mengenai hak asuh anak atas nama Bintang dan Bulan Wijoyo akan dilanjutkan. Hakim membalik-balik berkas. Ibu Lestari Suryo saat ini sedang menjalani proses pidana, dan fakta bahwa beliau telah menelantarkan anak-anak selama 5 tahun telah terkonfirmasi. Sebaliknya, Ibu Kartika Wijoyo, sejak menemukan keberadaan anak-anak, terus memberikan perlindungan. Pengacara Kartika berdiri dan menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Panti Asuhan. Isinya menyatakan bahwa Kartika setiap hari mengunjungi panti, merawat anak-anak, dan bahkan merayakan ulang tahun serta hari raya bersama mereka. Catatan konseling psikologis anak-anak dan kesaksian para pengasuh juga dilampirkan. Hakim memutuskan untuk mendengarkan pendapat anak-anak sekali lagi. Bintang dan Bulan maju ke kursi saksi. Dengan suara bergetar, mereka berkata, "Nenek setiap hari datang. Bawain bekal, kalau sakit diobatin." Bintang bicara lebih dulu, lalu dilanjutkan oleh Bulan. "Kami mau tinggal sama nenek. Nenek seperti keluarga kami yang sesungguhnya." Suasana ruang sidang menjadi hening. Ketulusan anak-anak itu tersampaikan kepada semua orang. Hakim mengangguk dan bertanya apakah Lestari ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lestari hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Ia tidak bisa membela diri. "Baiklah, saya akan putuskan. Hak asuh Ibu Lestari Suryo dicabut, dan Ibu Kartika Wijoyo ditetapkan sebagai wali sah dan pemegang hak asuh atas Bintang dan Bulan Wijoyo." Air mata Kartika berlinang. Akhirnya ia bisa melindungi anak-anak secara sah. Bintang dan Bulan menangis dalam diam di kursi pengunjung. Setelah jeda singkat, sidang pidana dimulai. Kali ini hakim yang berbeda memimpin. Sidang pidana atas terdakwa Lestari Suryo dimulai. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan dakwaan. Jaksa berdiri dan membacakan satu persatu kejahatan terdakwa. Pembunuhan berencana terhadap suaminya, Banyu Wijoyo, pada 15 Maret 2021 dengan merusak rem mobilnya. Penggelapan dana perusahaan sebesar 5 triliun rupiah dengan memalsukan dokumen. Penelantaran 2 orang anak di panti asuhan. Dan yang terakhir, percobaan pembunuhan terhadap ibu mertuanya, Kartika Wijoyo, dengan menabraknya menggunakan mobil. Jaksa menunjukkan bukti satu persatu. Foto saluran rem yang dipotong secara sengaja. Rekaman CCTV bengkel yang menunjukkan kehadiran Lestari. Dokumen-dokumen palsu, pesan singkat dengan selingkuhannya. Riwayat transfer 5 triliun ke rekening luar negeri. Hingga riwayat pemesanan tiket pesawat untuk kabur ke luar negeri. Semuanya terungkap dengan jelas. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kejahatan terdakwa telah direncanakan dan sangat keji. Pengacara Lestari mencoba membela, tetapi bukti yang ada terlalu kuat. Salinan buku harian Banyu yang diserahkan jaksa juga menjadi bukti kunci. Di sana tertulis bagaimana Banyu mencurigai gelagat aneh Lestari dan mulai mengumpulkan bukti. Hakim meminta terdakwa untuk memberikan pernyataan terakhir. Lestari berdiri. Wajahnya pucat, "Saya butuh uang." Hanya itu. Ruang sidang riuh. Itu sama saja dengan pengakuan bahwa ia membunuh suaminya karena uang. Kartika mengepalkan tangannya. Amarahnya memuncak, tetapi ia menahannya. Hakim mengumumkan jeda singkat sebelum membacakan putusan. 30 menit kemudian, hakim kembali ke kursinya. Suasana tegang menyelimuti ruang sidang. Putusan akan dibacakan. Terdakwa Lestari Suryo dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, penggelapan dana perusahaan, dan percobaan pembunuhan. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup. Jauh lebih berat dari perkiraan. Lestari terduduk lemas di tempatnya. Petugas membawanya pergi. Saat terakhir kali ia menatap Kartika, Kartika membuang muka. Perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Setelah sidang selesai, di koridor pengadilan, Kartika memeluk erat anak-anak. Bintang dan Bulan juga memeluknya sambil menangis. "Sekarang kita pulang." Anak-anak mengangguk. Saat keluar dari gedung pengadilan, wartawan mengerumuni mereka. Blitz kamera menyala, mikrofon diarahkan ke Kartika. Kartika berhenti sejenak. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya bersyukur keadilan telah ditegakkan. Sekarang saya akan memulai hidup baru bersama cucu-cucu saya." Setelah menolak wawancara lebih lanjut,
Kartika masuk ke mobil bersama anak-anak. Pak Tono sudah menunggu di kursi pengemudi. Saat mobil berjalan, Bintang bertanya hati-hati, "Nenek, apa sekarang sudah benar-benar selesai?" "Iya, sudah selesai. Sekarang kita mulai hidup baru." Bulan bergumam sambil melihat keluar jendela. "Apa ayah melihat dari surga?" Kartika menggenggam erat tangan Bulan. "Tentu. Ayah pasti melihat dan ikut bahagia." Mobil melaju dalam diam. Kartika menatap keluar jendela, berpikir. Pertarungan panjang telah berakhir. Kini saatnya untuk hidup sebagai keluarga yang sesungguhnya. Malam itu, Kartika membawa anak-anak ke panti asuhan untuk mengambil barang-barang mereka. Tiba di sana, kepala panti dan para pengasuh menyambut dan memberi selamat. Kartika membungkuk dalam-dalam. Barang-barang anak-anak tidak banyak, masing-masing hanya satu tas kecil. Selama 5 tahun tinggal di panti, mereka tidak punya banyak barang. Melihat tas-tas itu, hati Kartika terasa sakit. Kepala panti berpesan agar mereka sesekali datang berkunjung. Anak-anak mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Meskipun penuh kesulitan, tempat ini telah menjadi rumah mereka selama 5 tahun. Setelah berpamitan, anak-anak masuk ke mobil dan menoleh ke belakang. Dari balik jendela, anak-anak lain melambaikan tangan. Bintang dan Bulan membalas lambaian mereka. Mobil pun berjalan. Dari kaca spion, Kartika melihat panti asuhan yang semakin menjauh. Ini benar-benar akhir, dan sebuah awal yang baru. Pak Tono yang sedang mengemudi berkata pelan, "Selamat, Bu." "Terima kasih, Pak Tono. Kau sudah bekerja keras selama ini." Kartika menatap anak-anak di kursi belakang yang sedang bergandengan tangan dalam diam. Perjalanan panjang telah usai, dan kini kehidupan sebagai keluarga yang sesungguhnya dimulai. Dalam perjalanan pulang, anak-anak menatap keluar jendela dengan takjub. Dunia di luar panti asuhan tampak baru bagi mereka. Bulan bertanya hati-hati, "Nenek, rumah nenek besar, agak besar. Kalian punya kamar sendiri." "Kamar kami? Benar-benar kamar kami?" Mata Bulan berbinar. "Tentu. Sudah nenek hias dengan cantik." Tiba di rumah megah Kartika, anak-anak ternganga. Rumah besar dengan taman itu seperti istana dalam dongeng. Bintang turun dari mobil dan melihat sekeliling. Halaman rumput yang terawat, taman bunga, dan rumah 3 lantai yang menjulang tinggi berkilauan diterpa sinar matahari. Saat pintu utama dibuka, semua staf rumah tangga sudah berbaris. Kartika sudah memberitahu mereka sebelumnya. Para staf membungkuk hormat. Anak-anak yang kebingungan membalas sapaan mereka dengan malu-malu. "Selamat datang, Tuan Muda, Nona Muda." Mereka mungkin baru pertama kali mendengar panggilan seperti itu. Wajah mereka memerah. Kartika menggandeng tangan mereka naik ke lantai 2. Melewati koridor, ia membuka pintu kamar di ujung. "Tadaa, ini kamar kalian." Pintu terbuka, dan anak-anak berteriak kaget. Kamar itu dihias dengan warna biru langit dan pink. 2 tempat tidur kecil, 2 meja belajar, lemari, dan rak penuh mainan di dekat jendela. Sinar matahari yang masuk dari jendela besar membuat kamar itu terang benderang. Tidak mewah, tetapi hangat. Tirai berwarna ungu muda, karpet yang lembut, dan dinding yang dihiasi gambar-gambar binatang. "Ini semua punya kami?" tanya Bintang tak percaya. "Tentu. Semua ini punya kalian." Bulan mencoba berbaring di tempat tidur. Empuk sekali. Seperti awan. Kartika tersenyum menatap mereka. Rumah yang dingin ini akhirnya terasa hangat. Tawa anak-anak memenuhi koridor. Saat makan malam, meja makan penuh dengan makanan kesukaan anak-anak. Steak, spaghetti, salad, hingga jus buah. Kartika sendiri yang memilih menunya. "Makan yang banyak, ya." "Iya, Nek." Anak-anak makan dengan ekspresi bahagia. Kartika pun setelah sekian lama merasa nafsu makannya kembali. Meja makan itu penuh dengan tawa. Beberapa hari kemudian, di ruang kerjanya, Kartika mengeluarkan sebuah dokumen. Surat permohonan pengangkatan anak. Dokumen untuk mendaftarkan Bintang dan Bulan secara resmi sebagai anggota keluarga Wijoyo. Kartika mengambil pena dan menandatanganinya dengan hati-hati. Seminggu setelah dokumen diserahkan, pemberitahuan bahwa mereka telah resmi terdaftar di catatan sipil datang. Kini anak-anak itu secara hukum adalah keturunan keluarga Wijoyo. Bintang, Bulan,
Sekarang nama kalian resmi Bintang Wijoyo dan Bulan Wijoyo. Anak-anak berbinar. Benar. Nek? Berarti nenek sekarang benar-benar nenek kami? Tentu. Sekarang secara hukum kalian adalah cucu-cucuku. Anak-anak saling berpelukan gembira. Seiring berjalannya waktu, rumah megah itu perlahan berubah. Rumah yang dulu sunyi dan dingin kini penuh dengan tawa dan langkah kaki anak-anak. Mainan berserakan di ruang keluarga, dan suara anak-anak berlarian terdengar di koridor. Kartika tersenyum mendengarnya. Rutinitas Kartika juga sedikit berubah. Pagi hari sebelum berangkat ke kantor, ia akan menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Dengan tangan yang sama seperti saat ia menyiapkan bekal untuk Banyu dulu, kini ia menyiapkan makanan untuk cucu-cucunya. Roti panggang, telur mata sapi, segelas susu, dan beberapa potong buah. Sederhana, tetapi penuh cinta. Enak, Nek, makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Di kantor, ia tetaplah seorang direktur utama yang tegas. Di ruang rapat, ia mengambil keputusan dengan lugas dan bersikap keras pada karyawannya. Tapi begitu pulang, ia menjadi nenek yang sangat penyayang. Di akhir pekan, Kartika akan mengajak anak-anak ke taman. Piknik seperti saat di dunia fantasi dulu menjadi rutinitas. Menyiapkan bekal, duduk di bangku taman, dan berjalan-jalan bersama. Bintang dan Bulan akan berlarian bermain dengan anak-anak lain. Kartika duduk di bangku sambil mengamati mereka. Hatinya terasa hangat. Suatu Sabtu sore, Kartika berkata pada anak-anak, "Hari ini kita jenguk ayah." "Mau?" Anak-anak mengangguk. Mereka tidak begitu ingat wajah ayah mereka, tetapi mereka tahu ayah mereka ada di surga. Kartika membawa mereka ke pemakaman. Tiba di depan makam Banyu, Kartika meletakkan bunga yang sudah ia siapkan. Seikat bunga krisan. Anak-anak juga meletakkan bunga dengan tangan mungil mereka. "Halo, ayah," kata Bulan dengan suara lirih. Bintang juga menunduk memberi hormat. Kartika meminta anak-anak untuk mundur sebentar dan ia berdiri sendirian di depan nisan. Dari tasnya, ia mengeluarkan buku harian yang sudah usang. Buku harian peninggalan Banyu. Kartika membukanya dan melihat halaman terakhir. "Banyu, ibu akhirnya membaca semuanya. Ibu tahu betapa teraniayanya dirimu." Suara Kartika bergetar. "Ibu tidak bisa melindungimu, ibu tidak mempercayaimu, maafkan ibu. Sungguh, maafkan ibu." Air mata mengalir di pipinya. "Tapi sekarang, anak-anakmu akan kulindungi. Bintang dan Bulan akan kubesarkan dengan baik, akan kujadikan mereka seperti yang kau inginkan." Kartika memeluk buku harian itu, lalu ia mengangkat kepalanya. Langit cerah, langit biru tanpa awan terbentang luas. Di wajah Kartika, selain kesedihan, terpancar juga kedamaian. Pertarungan panjang telah usai, dan kini saatnya untuk menatap ke depan. Kartika berbalik dan mengulurkan tangannya pada anak-anak. "Kita pulang?" "Iya, Nek." Anak-anak menggandeng tangan Kartika. Mereka bertiga meninggalkan pemakaman menuju mobil. Dalam perjalanan pulang, Kartika melihat anak-anak dari kaca spion. Bintang dan Bulan sedang asyik mengobrol di dalam mobil. Wajah mereka tersenyum. Tiba di rumah, anak-anak turun lebih dulu dan berlari masuk. Terdengar suara tawa dari ruang keluarga. Kartika berdiri sejenak di depan pintu, menatap rumahnya. Dari balik jendela, terlihat anak-anak sedang berlarian. Bulan memegang mainan, dan Bintang mengejarnya. Suara tawa mereka terdengar hingga keluar. Kartika tersenyum dalam diam. Rumah ini telah hidup kembali. Cinta telah kembali. Mencintai seseorang adalah hal yang mulia. Dulu aku tidak memahaminya. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya.